Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya rabbal alamin. Moga Bapak bisa masuk ke dalam karena di dalam masih longgar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat, taufik hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul di majelis di Masjid An-Nur ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah Masjid An-Nur akan mengadakan pengajian umum dalam memperingati Nisfu Sa'ban sekaligus pengajian rutinan bulanan insyaallah. Pada kesempatan kali ini penceramah yaitu Ustadz Dr. Haji Andi Kusuma Brata yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami di sini sebagai MC akan membacakan runtutan acara pada malam hari ini, yaitu acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan acara yang terakhir, acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu pengajian umum sekaligus doa dan nanti ditutup dengan doa. Marilah untuk mempersingkat waktu kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran, keberkahan dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Aziz Ahmad. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan.
Syukran kepada Ustaz Aziz atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti pengajian umum dalam memperingati malam nisfu Sa'ban yang oleh penceramahnya yaitu Ustaz Haji Andi Musma Brata. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina habibina Maulana Al-Mustafa Yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul maula wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan wa balighna fi syahri Ramadan wa balighna fi syahri Ramadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Ibu, bapak, adik-adik jamaah Masjid An-Nur yang insyaallah kali ini saya benar-benar berdoa mudah-mudahan panjenengan semua dilimpahi umur panjang manfaat. Amin. Mari kesyukuran selalu saya ajak semua khatib, semua balik, semua ustaz pengajar agar kita selalu ikhlas hati dengan lisan melafalkan tahlil hamdalah. Alhamdulillah masih diberi usia, alhamdulillah, masih sehat, alhamdulillah, masih iman, alhamdulillah, masih Islam, alhamdulillah, tidak punya utang, dan tidak punya utang baterai. Ya, baik. Ibu yang dirahmati Allah, setelah syukur selalu kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah sejak kita membuka mata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sampai kita isi hari-hari kita dengan kegiatan ibadah, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga ditutupkan usianya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Undangan kali ini panitia mengharapkan kita bertausiah, saling mengingatkan tentang malam yang disebut malam nisfu Sya'ban. Hari ini insya Allah kita jatuh di tanggal 15 Sya'ban. Ngomong-ngomong adik-adik ini apa bulan-bulan Hijriah? Apa enggak? Ganteng-ganteng apa bulan-bulan Hijriah? Oke, Bapak Ibu, hidupkan saya. Musaroro jum-jum, rosa-rosa dudul. Ya, selesai. Bulan Hijriah itu gampang kan ya? Musaroro jum-jum, Musa, Muharram, Safar, Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jum-jum, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rosa, Rojab,
Sya'ban, Rosa lagi Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Selesai. Nggih, eling nggih. Musyawarah Jumjum, Rosa Dul. Jadi lumayan lah Mas Wahyu, nanti kalau temannya ditanya semua. Tadi sih isi sapa Pak Andi? Isinya apa? Dul. Lumayan. Hari itu sih tingkat rosone, roso. Ya. Maka kita jatuh di bulan Sya'ban, di mana sebetulnya tidak banyak dalil yang mengutuk, banyak dalil yang dhaif tentang malam nisfu Sya'ban. Tetapi ada dalil yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana di sana dikatakan bahwa malam nisfu Sya'ban Allah itu sedang turun ke langit dari mustawa, turun ke langit untuk memberikan ampunan. Masya Allah. Kalau ini dalilnya sahih, ya. Maka perlu kula panjenengan untuk dalam tanda kutip menyambut hari ini dengan sebaik-baiknya. Ada 3 yang mesti dilakukan. 1, tobat. 2, jangan bermusuhan. Ampun padu. Iki wae mangkat pengajian wis ana sing padu ngomong. Untuk kerengan. Jangan. Wis padu sih. Ya. Yang ketiga, jelas amalan yang akan diterima adalah amalan yang disebut menghidupkan sholat dengan sholat lain. Enggak, ini dilakukan. Kalau ini dalilnya sahih. Jadi di malam nisfu Sya'ban ini keutamaannya hampir setara dengan Lailatul Qadar. Karena apa? Allah dari mustawa, dari tempat kediamannya, dari Arsy turun ke langit untuk memeriksa semua amalan dan mengampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nih. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, lalu kalau ada puasa sampai tanggal 10, puasa Yaumul sebetulnya yang Ayyamul Bid tidak cuma Sya'ban, setiap bulan itu ada puasa yang namanya Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Bagi ibu-ibu ini utama karena Anda dianggap puasa seumur hidup. Kenapa bisa begitu? 1 hari diganjar 10 kali. Al-An'am 160. Ya. Manja bihasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa berbuat 1 kebaikan saja, maka itu baginya 10 kali. Nah, kalau 3 hari ini menjadikan puasa terus, berarti jaga puasa 30 hari. Berarti dianggap setiap bulan puasa. Kalau setiap bulan puasa berarti sepanjang hidup puasa. Lalu Rasulullah ditanya oleh Salman Al-Farisi, saya bisa lebih kuat dari itu ya Rasulullah? Ya sudah, Senin Kemis. Kenapa Senin Kemis? Senin itu hari lahirku, Kemis itu saat amalan itu diangkat dan dilaporkan malaikat sip-sipan. Nah, jadi kita berharapnya pada saat malaikat lapor itu kita sedang berpuasa. Jadi lapor umat panjenengan ketika saya tinggalkan sedang puasa. Nah, orang-orang zaman dahulu akhirnya ada yang mempuasai hari lahirnya. Ada yang menyatakan puasa weton, ada yang menyatakan puasa hari tertentu. Semata-mata intiba kepada kalimat Rasulullah, kata Rasul yang menyatakan Senin itu hari lahir. Karena Senin bagi Rasulullah itu hari istimewa. Kenapa hari istimewa? Lahir beliau hari Senin, menerima wahyu hari Senin, Isra Mi'raj hari Senin, wafatnya pun hari Senin. Ini maksudnya ini hari istimewa bagi Rasulullah. Jadi kalau penjenengan mau melakukan ini pun ya tidak apa-apa, asal dasar intibanya jelas, meniru apa yang dilakukan oleh Rasul. Maka jangan berbantah-bantah urusan seperti ini. Biasanya yang seperti ini akan makin banyak dibuat. Saya
Saya itu janjinya wis capek jajak debat-debat gini, males. Kenapa? Rasulullah menyediakan istana untuk 3 golongan orang di surga nanti. Yang pertama, orang yang sabar. Sabar itu penting. Sabar itu penting. Suaranya pelan sambil istighfar. Betul? Betul. Soalnya kalau di tonggo muni istighfar alon-alon kan ini. Sabar berapa? Belas. Sabar itu artinya selalu bersama Allah. Apapun yang menimpa penjenengan, yang diingat pertama adalah Allah. Nah, ini baru namanya sabar. Dan sabar ini menjadi pegangan utama, seperti Allah firmankan di surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 45. Itu kalau di dalam mushaf halamannya halaman 7, sebelah kanan 5 baris di atas. Wasta'inu bisabri was-sabr. Fa innaha lakabiratun ila 'alal khashiyin. Berpegang teguhlah pada sabar dan sholat. Fa innaha lakabiratun, ternyata sholat itu kata Allah lakabiratun, sangat berat. Ada la pendek. La pendek itu artinya isim inna. Ya, jangan boleh cek hafalan saya di handphone, di Quran ya. Jadi kalau salah saya ingatkan. Nih, sungguh berat ila ala khasyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Penjelasan tanya ke saya, orang khusyuk seperti apa Pak? Dijelaskan oleh Allah di ayat bawahnya, ayat 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu ngendikane Gusti Allah, orang yang yakin bertemu dengan Tuhan. Makanya kalau sholat itu tumaninah, sungguh, terutama adik-adik kalau sudah di masjid sudah sholat, ojo surung-surungan, rasa gojek-gojekan, rasa tuntut-tuntutan. Karena kita sedang menghadap siapa? Allah. Kita sedang bertemu dengan Allah. Makanya kalau sudah takbiratul ihram, kalau di Madinah terkenal itu Syekh Mahen Makili, tinggi besar, suaranya berat. Allahu Akbar. Itu sudah mata haji. Ya. Kalau di Mekah terkenal sekali Abdurrahman Sudais, suaranya hijaz, sopran, tinggi. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau sudah begitu khusyuk. Ya. Aja malah jarak. Sholat mana sih sayur. Ceplek. Tengah-tengahnya sholat ilmu ngobrol. Waduh, kegedean ini. Masya Allah. Ya, nih. Maka mari sabar, itu nomor 1. Yang kedua kata Rasulullah, siapa yang dijanjikan dapat istana di surga? Orang yang sedikit bicara. Nah ini saya tidak dapat ini. Jangan terus ngomong. Iya, nih. Nah yang ketiga ini paling penting. Siapa itu? Orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Saksa itu kalau penjenengan itu padukan perkara boleh menang atau boleh benar. Boleh menang, rata-rata begitu. Ya Allah, kalau sudah seperti itu niatnya sudah geser. Ya. Karena benar itu ada 3, hati-hati. Benar itu ada 3. Yang pertama kebenaran hakiki. Dasarnya apa? Quran dan Sunnah. Orang kalau berdasarkan Quran dan Sunnah, insya Allah kebenarannya hakiki. Yang kedua, saat ini lebih usung. Apa itu? Benernya wong akeh. Jane ra bener kan keroyokan. Jadi bener. Nah yang anyar bener yang kere dhewe niki. Bener dhewe. Ini biasanya titelnya diberi nama Dania Waluyo. Kandani ya atau Sulayo. Nah, ditulis Muhammad tulis. Nih, maka Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sebetulnya apa tujuan yang kita harapkan agar kita bisa mendapatkan fadilah dan nisfu Sya'ban? 1, kita mendapatkan surga.
Tapi Bapak Ibu penjenengan pirsa mboten, ternyata ada orang yang dirindu-rindukan surga. Penjenengan pengen mboten termasuk golongan orang yang dirindu-rindukan surga? Pengen ya Mas? Ya. Siapa itu? Yang pertama, pembaca Al-Quran. Makanya Ustaz tadi yang kira tadi, nah itu wis itu ganjaran saya. Itu termasuk orang yang dirindukan surga. Sehingga adik-adik, bapak-bapak, ibu, mesti wis adik-adik saja. Tolong tunjuk jari siapa di antara kalian yang jumlah khatam baca Qurannya lebih banyak dari jumlah umurnya. Ini tak dipakai hadiah nih. Ya kalau umurnya 12, khatamnya sudah 13 kali gitu loh. Ya. Mas? Halo? Mau cocok? Bukan ngapalin loh ini, mau cocok. Masya Allah. Lah nanti kalau penjenengan ditanya sama Allah tentang Al-Quran terus jawabnya piye? Maka kalau begitu takbir Masjid An-Nur, mari galakkan kegiatan untuk dereke jamaah raketan 1 juz 1 hari. One day, one juz. 1 juz itu berapa lembar? Hanya 10 lembar. 10 lembar toh. Nah kalau 10 lembar itu berat ya setiap habis sholat 2 lembar. Belum tidak lama loh Pak, 2 lembar itu tidak lama. Tidak lama. 1 halaman itu kira-kira berapa lama? Tidak. 1 lembar itu paling 2 menit lah. Tidak usah disyarat, tampil saja. Oke. 1 lembar 1 halaman ya. 1 halaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. 1 halaman. Berapa lama? 3 menit. 3 menit. Kali 4 paling hanya 12 menit. Lek, kuwi kira-kira suwene 3 menit kuwi. Karo download game suwene. Kalau download aplikasi suwene. Kalau ngupload YouTube lama mana? Atau sama ngupload TikTok lama mana? Nah ini maksudnya, ya. Sebetulnya bukan masalah berat atau ringan Pak. Ini hanya masalah kebiasaan saja. Ya. Maka mari kita cari budaya-budaya baik, pembiasa-pembiasa baik di masjid ini. Mungkin biasakan habis maghrib tidak usah mundur ngaji. Ya. Di dalam membaca Al-Quran ada
ada 4 istilah, sisan, biar tahu ya. Ada 4 istilah. Banyak pernah mendengar istilah qiraah? Pernah ya? Tilawah? Pernah? Tadarus? Pernah? Tadabbur? Pernah? Sama? Beda? Beda. Bahasa Arab itu jangankan beda nama, yang panjang dipendekkan saja beda arti, yang pendek dipanjangkan juga beda arti. Contoh, senengannya sing dawak-dawake sing cendake sapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu itu seneng sekali sing cendak-cendak didawake. Contoh, kalau masuk ketemu temennya, Assalamualaikum. Nah, ya Pak. Padahal tulisannya pendek, Assalamualaikum. Tidak panjang. Beda nggak? Beda. Kalau Assalamualaikum, selamat salam sejahtera buat penjenengan semua. Tapi kalau alkum panjang pakai al-nawawah, itu artinya sekumpulan unta. Jadi ini Assalamualaikum, selamat ke para unta. Benar untanya yang jawab. Waalaikumsalam, ini balas sendiri. Nih, yang panjang dipendekkan, bapak-bapak. Ya, tahlil itu yang benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi saya sering mendengar la di depan itu pendek. Iya, dan itu artinya beda. La pendek itu isim inna, yang artinya sungguh. Tapi kalau la panjang itu isim nahi, artinya tidak, bukan, atau jangan. Nah, gitu loh. Maka hati-hati. Apalagi dalam istilah membaca Al-Quran. Yang pertama qiraah. Qara'a yaqra'u qira'atan, itu nahwunya, i'rabnya. Jadi begini. Qiraah itu artinya membaca saja. Seperti Ustaz tadi, itu yang dilakukan adalah qiraah, membaca saja. Kemudian nanti kalau hajatan Pak, itu 700 MC, monggo sarang-sarang kita simak qiraah Al-Quran, bacaan Al-Quran. Lalu berikutnya kita kenal dengan istilah tilawah. Tala ya dulu tilawah, artinya apa? Mengikuti. Nah, ada ustadz yang memimpin, lalu penjenengan ngetutke. Misalnya gini, Bapak Ibu monggo sareng-sareng a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayak Ustaz tadi, namanya itu majasnya nahwan. Ya. Terus jangan nirukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tilawah. Nah kalau tadarus ya terus tadarusan artinya belajar. Berarti ada ustadz yang bawa Quran, lalu beliau membahas Quran yang dibaca ini, belajar. Ya seperti sekarang ini termasuk bisa disebut tadarus. Tapi rata-rata kita kan keliru. Bapak-bapak mangke sebagai traweh tadarusan. Setelah penjelasan rawuh ternyata namun qiraah baca saja. Rapopo Thomas keliru. Bagi orang awam tidak apa-apa, tetapi bagi kita yang berpengetahuan mestinya jangan keliru. Ya. Qiraah saja. Ya. Tadabbur, kata tadabbur apa? Menghayati, memahami. Biasanya jamaah tadabbur ini yang dibahas tidak terlalu banyak, tetapi didalami dengan sungguh-sungguh. Nah ini tentang Al-Quran. Biasanya masjid ini kalau Ramadan khatam berapa kali? Programnya 2, 3, ya 10 hari khatam ya. Gini Mas, di masjid dekat saya sana pernah ada anak-anak kelas 4 SD 10 tahun, laki-laki. Itu kalau habis sholat raweh mesti milih pojokan kanan gitu, mojok kanan ngaji sampai jam 9 sampai jam 10 dari habis tarawih. Satu ketika saya punya waktu agak banyak, terus saya deketi, Arab khatam berapa kali? Berapa jawabnya? 3 kali Pak Ustaz.
Kenapa? Saya tanya motivasinya. Ternyata jawabannya itu bikin saya tidak bisa nahan air mata. Apa jawabannya? Khatam yang pertama saya hadiahkan buat ibu saya. Khatam yang kedua buat bapak saya. Khatam yang ketiga baru hak saya. Masya Allah. Pak jenengan kagungan anak kayak gitu. Masya Allah. Karena seorang sahabat yang ahli surga namanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hadiah apa yang terbaik untuk orang tua saya? Jawaban Rasulullah, khatmul Quran. Sehatam Al-Quran. Ki, cah bagus, cah ayu. Sudah pernah belum menghadiahkan sehatam Al-Quran buat bapak ibunya? Lakukan. Ya, lakukan. Ramadan besok dicoba. Mau nggak banyak kegiatan dulu. Janjinya selama 2 tahun ini pun mereka nggak banyak kegiatan sekolah itu. Pengumuman, izin mobil belajar mana bayar terus. Ya dah, punya cukup waktu itu sebetulnya. Nih, maaf, ini saya segera mengingatkan betapa yang namanya Al-Quran itu penting. Kenapa menjadi penting Al-Quran ini? Kenapa menjadi orang yang dirindukan surga? Karena orang yang membaca Al-Quran itu tiap hurufnya adalah syafaat. Nih, nun sewu, ada nggak yang rawuh di sini coba ngacung yang nggak punya dosa? Yowes dosanya sidik. Sedengan. Wakih. Artinya apa? Berarti kita perlu yang namanya amal-amal yang mengandung syafaat. Salah satunya membaca Al-Quran. Dan yang jelas adalah membaca sholawat. Kalau dalilnya sahih mutawatir. Ya. Bahkan Allah saja bersolawat atas Nabi, betul tak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Tidak hanya sekedar salam, tapi salam yang tasliman, salam yang baik. Maka monggo, kalau di masjid ini terawih 443 apa 222 221? Saya setuju. Kenapa? Ada tasyahudnya. Di dalam tasyahud ada apanya? Sholawat. Nah, itu yang penting. Nanti kalau ditanya, itu soal NU atau Muhammadiyah, tapi ditanyanya soal sholawat. Itu aja timbang pagi. Saya itu sampai hari ini dulu. Kemarin itu masih ditanya, Pak Ustadz, yasinan tahlilan itu boleh enggak? Alah. Yang sudah ngurusi internet, kecil ngurusi banyak. Jawab saya bagaimana? Ini pendapat saya Pak, ya, pendapat saya. Saya bilang begini, orang itu lebih baik kumpul-kumpul baca Yasin daripada kumpul-kumpul ngerasani wong Yasin. Iya benar. Kurang gawean. Nek jenengan orang lakoni ya ora apa-apa, nek ngrasakno ya wis sing lakoni, gitu saja. Jenengan seneng ya dilakoni, nek ya rasakno ya wis sing ora lakoni. Jadi hidup itu enak. Kenapa? Di surat ke-49 surat Al-Hujurat masih masuk juz 29 itu halaman 720 sebelah kiri 2 baris dari bawah ayatnya 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka tidak pantas kita bermusuhan itu. Mulanya dari wong itu jangan suka membesar-besarkan perbedaan. Tidak usah, perbedaan itu dikehendaki kok sama Allah. Apa buktinya? Buktinya kita lahir dari yang sama. Ya betul. Lihat Pak Suryan dengan ini beda-beda, perawakannya beda-beda, gesturnya beda-beda. Tujuannya apa? Lita'arafu, gitu, untuk saling kenal. Konsepnya Iwan Muslimin dari Profesor Al-Banan menyatakan yang pertama ta'aruf, saling kenal. Setelah ta'aruf, tafahum,
saling memahami. Kalau sudah memahami, ta'awun, saling menolong, membantu. Kalau sudah nanti takaful, saling menjamin, menjaga. Jadi orang malah nenek sing kurang malah dielek, jangan. Kalau lihat lagi di wong malah dibukulaan. Maju terus senti lambili, masya Allah. Mau dilamin, sudah, tidak usah seperti itu. Mas, Cak Bagus, membaca Quran hukumnya apa? Membaca Quran hukumnya apa? Wajib. Dan yang wajib buat apa nih, Pak? Wajib itu kalau tidak dijalankan dosa apa nih? Nah, dasar suratnya surat 29 surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma ukhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Utlu itu kalau terjemahannya bukan membaca tapi mengkaji, dipelajari. Utlu. Ya. Ma ukhiya ilaika minal kitab. Apa saja yang diturunkan padamu yang namanya Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Kalau ada kata dan, dua kedudukan ada dan, itu kedudukannya sama lebih tinggi atau lebih rendah? Sama. Mendirikan sholat hukumnya apa? Wajib. Sehari berapa kali, Mas? 5 kali. Maka ngaji mesti ngaji kelima. Untuk itulah kenapa di setiap habis sholat di wirid-wirid pendek penjenengan dianjurkan membaca surat-surat pendek setidak-tidaknya 3 kul delak Al-Ikhlas, Falaq, Nas, supaya apa? Baca Quran. Sholat itu dimulai dari wudunya, ya Mas. Sholat dimulai dari wudu. Wudunya benar, sholatnya insya Allah sah. Tapi wudunya tidak sah, hati-hati. Di mana kita bisa melihat tentang wudu itu? Di surat Al-Maidah ayat 6. Karena orang baca Quran itu juga harus suci. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ada yang nanya ke saya, Pak, ibu-ibu, saya sedang halangan, boleh nggak baca Quran? Boleh, tapi jangan pegang Quran. Atau boleh tapi yang dibaca bukan mushaf yang Arab itu. Atau boleh sini handphone gitu. Kan sekarang handphone banyak sekali Quran yang pakai terjemahan. Ya. Jadi apa dikatakan di surat Al-Maidah ayat 6 itu? Ada 4 hal yang Mas, Mbak, penjenengan tidak boleh keliru dalam wudu. Yang pertama apa? Di situ ada 2 kata prinsip. Ada waksilu, ada wamsahu. Ada membasuh, ada mengusap. Yang pertama apa? Membasuh wajah. Airnya ditampung, lalu bawa ke wajah dan dibasuh. Yakinkan tidak ada najis. Kalau itu gampang ya. Nah, yang mulai kedua ini mulai hati-hati. Membasuh tangan, aydiyakum ila marafiq, begitu Allah. Tangan sampai siku. Tapi rata-rata saya lihat anak-anak itu keran dinyalakan, sikutnya saya maju, seret. Dan tidak dibasuh, ini toh. Dibasuh. Ya. Dibasuh. Yang ketiga, hati-hati mengusap apa Mas? Rambut atau kepala? Rambut atau kepala? Kepala. Roksun itu kepala. Nek dalile mengusap rambut, mengko sing budak ra iso wudu. Lho Allah wis mikir tekan rambut budak barang. Betul enggak? Nah, nek carane rambut ya wong dadak tuku rambut ning barber Mas tuku rambut Mas. Gini apa Pak? Wudu. Mengusap kepala. Dan hati-hati Mas, sikap tangannya ini seperti sisir. Supaya kulit kepalanya kena. Ada 3 pendapat, monggo pilih sendiri. 3 pendapat. Pendapat pertama dari depan ke belakang sampai batas rambut, ke depan lagi. Enggak. Pendapat kedua dari depan sampai ubun-ubun saja.
Pendapat ketiga ini yang paling populer yang dipakai dua mazhab Syafi'i sama Hambali, Muhammadiyah lain ini. Apa itu? Manapun bagian kepala yang penting diusap. Itu. Manapun bagian kepala. Ibu-ibu terutama, tidak usah repot-repot buka kudung rambut diaut-aut, bukan rambutnya, tapi kepala. Dan rata-rata ibu-ibu melanggar dua-duanya. Dibasuh juga bukan, diusap juga bukan. Mengapil. Ini bahasa Indonesia nih. Nih, diusap, oke? Diusap. Maksudnya diusap itu air tidak usah dibawa, tangan saja dibasahi. Nah, yang keempat ini prinsip lagi. Apa itu? Hati-hati ibu. Membasuh kaki ila ka'bain sampai kedua mata kaki, Bu. Cuma sampai mata kaki. Jadi nek cincin rasa mewah-mewah. Kadang-kadang ibu-ibu itu seret, masya Allah. Saya ngantuk di belakangnya. Sebentar ya Pak Ustaz. Iya. Mangsing suwe beneran apa? Tangguh sawangan. Loh, ya iya toh Mas. Kan ada lagunya toh. Ustaz juga. Ya iya. Apa nih Ustaz waktu minum itu seragam. Ya, hanya sampai mata kaki. Tapi yang ngapunten, yang sering saya lihat, saya ingin mengatur. Praktek. Keran, terus ingatan. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, ini sah nggak? Nah, kan ini hanya disiram. Perintahnya dibasuh. Hanya sampai mata kaki. Oke? Dan saya ngatur penonton cepat. Oh. 5 ini wajib, yang lain sunnah. Silahkan, ya. Jumlahnya maupun dimananya itu sunnah. Kenapa ini penting? Supaya penyiaran perso. Ya, yang ngaji untuk ilmu sidik-sidik gitu itu tidak apa-apa. Sekali lagi, kalau ngaji jangan diperbesar tentang perbedaan, karena beda itu lumrah. Ya. Jadi pendapat. Loh, asal muasalnya beda itu pripun toh Pak? Ya karena jumlah sahabat itu banyak. Jumlah sahabat itu banyak. Contoh yang ada nih. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Wahabi. Lihat baik-baik, semua lihat baik-baik. Saya sedang apa sekarang? Saya sedang apa sekarang? Jadi tak? Tapi amati baik-baik. Saya sedang apa sekarang? Nah, kembali. Hanafi, kembali. Komennya Wahabi. Baru. Syafi'i melihat dengan jelas. Dalilnya pun jelas. Apa dalilnya? Waktu itu saya sedang sholat bersama Rasulullah. Betul nggak ini? Dari awalnya betul nggak? Betul. Memang sedang bersama Rasul. Tetapi Syafi'i melihat dengan jelas bahwa Rasulullah tadi berdiri sambil menunjuk tangan. Betul nggak? Cetok ya? Cetok. Hambali rata orang. Ini kok. Tasyahud ini. Betul nggak? Ada lagi malah sing angel meneh. Orang sekedar ini tapi kudu iso nulis tulisan Allah. Nulis barang ya. Kamu Al-Fatihah kasih sana. Sementara Maliki dan Hanafi maupun Wahabi bilang orang ngomong ini tok. Kenapa Pak? Saya pernah diajak ke Fakultas Jawa ini itu berbicara soal ini. Para calon-calon mubalik, calon-calon ustaz itu nanya, Pak, tasawuf itu yang betul begini. Saya menjawab, kancanya sedebat, ora, ini. Kancanya mana? Ora, ini. Pertanyaan saya malah gampang. Piye orang ini? Soalnya saya biasanya nih bareng gini, terus gini. Ini tenanan ini urusan tasawuf.
kitab yang namanya Al-Abjadiyah fi Shalah itu menyatakan cuma kedua kalimat syahadat, yang ini disebut istihad, pernyataan. Jadi ini rasa dirembuk Pak, ini rapatnya penting ya, paham ya? Bismillah itu banter, nah, itu urusan ngaji kayak gini nih. Ada Bismillahnya orang kudu banter. Nah monggo, semua ada dalilnya, semua benar. Ya. Buktinya Syekh Abdurrahman Sudes pernah diundang ke Masjid Istiqlal Jakarta. Kita semua tahu beliau mazhabnya Hambali, Wahabi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wong sak Istiqlal jegelet kabeh. Imam Sudes bismillah. Kenapa coba? Karena beliau tahu kebanyakan makmumnya itu bermadzhab Syafi'i. Dan kalau ini rasa timbul perdebatan. Mulanya penjenengan nanti kalau diundang menuju jadi imam, tanya saja sama kanan kirinya. Ini biasanya sholatnya piye. Itu. Dan hati-hati loh Mas, biasanya jadwal imam nek penjenengan print ngoten niku itu diwaca karo ibu. Terus dititeni, "Lah iki suwi." Mulanya dadi imam iki rasa gaya. Ya. Wis salah satu 10 golongan orang yang sholatnya ditolak oleh Allah adalah imam yang tidak disukai makmumnya. Hati-hati nih ya. Sudah, Rasulullah kan perintahnya jelas, lihat jamaahnya. Kalau banyak perempuan, banyak anak-anak, mudahkan. Rasa khawatir diarani imam kok apalannya surat-surat pendek. Nek dinono ke jawaban, oh ya seneng toh. Imaman kok sing diwaca Al-Baqarah. Nek mencetak Qur'an itu. Bismillah. Iya. Sudah mudahkan saja ya. Yang penting khusyuk. Mau nek bacaanmu apik itu walaupun surat pendek itu luar biasa. Ya. Dan rasa terlalu api-apian. Kadang-kadang yang diperhatikan itu lagunya, bacaannya kan luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu benar. Biasa saja ya. Karena sholat itu termasuk ibadah ibadah yang fardu, ibadah yang ada tuntunannya. Jaga khusyuknya. Kalau mau bagus-bagusan ya pas qiraah saja sambil dinyelengke penak ya. Gitu. Dan sebetulnya baca Quran kalau sudah sesuai dengan bacaannya itu enak kok. Penjelasan enggak usah lihat panjang pendeknya, asal panjang diayun baca sudah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diayun itu panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah enak itu ya, nggak usah datang ini ya jadi ngomong. Saya tidak bisa komentar ya. Nih, jadi untuk urusan yang pertama ini membaca Al-Quran. Yang kedua, siapa yang didudukan surga? Ratu Anel ini penjaga lisan. Ini barang orang anti 5 cm itu jadi ngomong. Iya, bahkan Undang-Undang Dasar 45 Presiden berhak menyatakan perang pakai mulut. Orang yang WA apa? Perang itu pakai mulut. Maka hati-hati, ibu, hati-hati. Tidak boleh besok Ramadan itu ternyata yang berat itu
bukan menahan apa yang masuk ke mulut kita. Yang berat itu justru menahan apa yang keluar dari mulut kita. Itu berat. Makanya kenapa ada yang menyatakan hadisnya jangan doa malah palsu. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Orang dia tetap ibadah oke sing melek lah. Caranya turun untuk ganjaran ya udah turu kabeh. Tapi maksudnya daripada nek melek itu terus jalannya sauto melu melek, nah itu lebih baik itu apa? Ya. Suratnya surat Al-Hujurat, surat 49, juz 29, tapi halamannya 721 di dalam Al-Quran. Itu sebelah kanan paling atas. Tidak boleh menggibah. Ibu. Tapi memang dia ya mas, sing jenenge master gibah ini master gibah. Ternyata enggak Bu, master gibah itu enggak usah pakai omongan saja tahu kok. Saking master ini. Rasa omongnya ngerti mas. Piye caranya mas? Kancane tepat dhewe ngene to. Ngono wis mudeng mas. Kancane nyaut. Nenek jajare mau jabel Pak. Mana sih dijar? Iya. Itu master. Dan kira-kira lagi S1 gibae. Itu pakai omongan. Nanti kalau itu pas seperti ini. Allah. Ngerti lah? Enggak. Si anu ini si anu. Oh iya. Om ini anu kalau aku ketemu dengan sahabat si anu. Oh anu tau, mas Dewi si anu kalau anu itu memang guys. Wong anu kalau anu itu memang padahal anu yang godani Yosdi, anu yang godani Yosdi, neng anu kita tahu. Padahal itu bersoal, anu yang berusaha, ya omongan soal, jelas. Sudah stop. Bu, siapa yang suka merasani orang, nanti orang yang dirasani itu di hari kiamat bangkainya akan dijejalkan ke mulutnya. Hanya yang merasani cilik itu apa-apa. Jelas yang merasani awalnya belum kau wadi, orang berdoa. Alhamdulillah. Maka jaga lisan. Non sewu, kata Sayyidina Ali, al-lisan as-saddu minasyaih. Lisan itu lebih tajam daripada pedang. Yang ngapunten Bu, pernah ke perang ke Iristani? Pernah? Sembuhnya cepat enggak? Cepat. Makin tajam pisaunya, makin cepat sembuhnya. Makanya piranti anestesi operasi itu tajam-tajam itu. Belum pernah ada ceritanya Arab operasi lagi ngasahmu. Ngarepmu sih san, kerek ya semaput. Iya. Makin tajam, makin cepat sembuhnya. Rapi hasilnya. Berbeda sekali dengan lisan. Lisan makin tajam, makin susah sembuh. Contoh, panjenengan tahu diarani telek. Wes lungon yang dindi, wes pindah yang dindi, wes transmigrasi, delalah lebaran ketemu meneh. Elek banget dengan. Elek, aku biar tahu diarani. Nah, padahal itu sak telek. Dan itu nanti dibawa ke akhirat, hati-hati. Dibawa ke akhirat. Rasulullah satu ketika bertanya pada sahabat, tahu tidak siapakah orang yang bangkrut? Saya tinggal jawab, oh orang yang bangkrut itu kan Nabi, orang yang tidak punya duit gagangnya tidak laku. Rasul jawab bagaimana? Bukan. Orang yang bangkrut itu ternyata orang yang waktu meninggal dia bawa pahala yang banyak sekali pahala. Tapi begitu sampai di mizan di persidangan Allah, datang sombongan orang. Lalu ditanya oleh Allah, siapa kalian? Saya ya Allah. Apa tujuan kalian? Menuntut balas ya Allah. Loh kenapa? Si fulanan itu memang solihah ya Allah, memang kaji ya Allah, memang luar biasa ya Allah. Tapi mulutnya ya Allah luar biasa. Loh kenapa? Saya pernah dikatai telek. Ini hati saya ada telek orang, begitu bencetong.
Iya. Lalu apa kata Allah? Terus bagaimana? Saya sakit hati Allah. Terus apa maunya? Minta keadilan. Apa jawaban Allah? Ini pahalanya banyak. Hati-hati. Aku ambil semuanya, semuanya. Aku bagikan ke kalian. Ya Allah. Bangkrut? Belum. Itu baru BEP. Break even point. Bosannya mau pasar, baku. Ya. Datang lagi rombongan kedua. Siapa lagi ini? Saya ya Allah. Siapa? Orang ini ya Allah. PHP. Dulu dia bilang mau nikah sama saya. Ternyata kepenjot karo Pak RT. Hati-hati para mantan pada sisi. Itu ruwet itu nanti. Ya. Apa kata Allah? Pahalanya sudah habis. Diambil rombongan pertama tadi. Kalau begitu begini saja, semua dosa yang aku ambil, aku berikan sama yang bersangkutan. Ya Allah padahal sholat, padahal kosong, padahal ngaji, malah padahal haji. Jadi punya dosa segunung hanya gara-gara apa tadi? Makanya non sewu Mas Wahyu, saya ini wong lanang yang termasuk jenengan akan sangat jarang menemui saya nongkrong di warung. Ngomongnya ngopi, tidak pernah. Kenapa? Karena nenggon hehe itu isinya profesor kabeh. Medeni loh nih itu. Jenengan belum tahu nongkrong nunggu di bapak-bapak rasa-rasa tuh. Gus tahu tuh. Jos, sing dirasani orang tanggung-tanggung presiden. Enak cah mahasiswa Cianyaran, banter suaranya. Gus Dur opo? Megawati opo? SBY opo? Iki opo? Gergeter malah tak cedai, lah iki opo? Sapa-sapa di Sesek, dia ngapunten saya hanya mengingatkan. Jenengan ngerasani presiden betul ibu. Punya kesempatan ketemu beliau untuk minta maaf nggak? Nggak punya? Bangkrut, yakin ya Allah. Loh saya itu loh begini. Makanya saya ingatkan, di dunia ini ada dua orang yang susah dinasihati, ampun dilakoni. Apa itu? Satu orang jatuh cinta, Lurah Sekandani. Dua, pendukung capres. Angel. Awang sing ning dhuwur serukur dadi menteri sing ning iso iki pendelong-pendelongan. Masjid iki lho dadi rong sip gara-gara kuwi. Ana suatu dua sip kita kebangetan sing dadi wong. Betul enggak? Maka hati-hati urusan lisan. Sama-sama ngendikan yang baik. Ngapunten. Dosa lisan itu ada 4. Ghibah, fitnah, namimah, dusta. Hati-hati. Pulang boten ghibah Pak Ustaz. Belum ngomongke apa anane. Memang ghibah niku ngomongke apa anane. Nek ora apa anane malah fitnah. Ngoten lho. Wong ngene kok ngene. Ya. Maka monggo saja. Ya, jangan sampai istilahnya lisan kita itu menjadi penyebab kita masuk neraka. Banyak-banyak zikir. Ya. Zikir itu monggo, zikir itu ibadah yang tidak ada tuntunannya, tapi Allah suka. Panjenengan iso tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisanya tasbih, subhanallah, subhanallah. Bisanya tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan dikir sing tenanan le. Ana dikir waktu nganyel ki wong. Sing bawa waca ki opo jejane? Nah. Wong dikir ki boleh sing penak. Ya, minggu kali dikir kan betul. Kalau itu dikirnya itu yang nyenengke. Saya suka dikir dari
Thariqah Naksabandiyah. Apa itu? Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi, ya Allah, namun panjenengan tujuan hidup saya. Wa ridhaka maqlubi, dan namun ridho panjenengan yang saya cari. Atini mahabbataka, ajari kula tresna panjenengan ya Allah. Wa ma'rifataka, dan kenal panjenengan. Oh, ini zikir ini hebat, Mas. Hebat. Jenengan lakukan dan baca pelan-pelan. Hati ini lho Pak, bisa berdoa. Jadikan kebiasaan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, orang itu dicabut nyawanya berdasar kebiasaannya. Sehingga ini tril-trilan matine ngetril. Sehingga ini karaokean matine kesetrum mic. Sehingga ini keplek matine keplek. Sehingga ini rasan-rasan. Lho wis ning ICU lho Mbak, wis ning ICU, wis selang kabeh, mantune dirasani. Masya Allah, mati kapok. Ya tak? Sehingga ini muni-muni matine ya pas muni, sehingga ini elek karo tangga matine pas ngeleki tangga, sehingga ini cerangan. Ora sesuai. Iya. Saya tuh punya beberapa teman memang sedone pas ceramah. Untuk kematian yang indah. Paling akhir itu bapaknya teman saya itu ceramahnya tuh. Wong ki nek arep husnul khotimah. Ngoten ya ini. Kuwi nek arep mati ngucapke tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cukup. Wong kok sedene iso endahe kados ngoten. Kenapa? Kebiasaan. Maka mari punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, terutama lisan. Salah satu kebiasaan baik yang harus jenengan lakukan itu apa? Jadi masuk surga itu di dalam orang masuk surga itu ada 3. Yang pertama dakhalal jannah, masuk surga. Ini kan pertanyaannya, kapan? Yang masuk surga ini ada pertanyaan, kapan? Yang kedua, udkhilal jannah, dimasukkan surga. Itu kenapa? Amalan-amalan ikhlas. Ibu-ibu banyak melakukan amalan ikhlas. Saya suka bagi-bagi makanan tidak di rumah. Sering ya? Nah, itu jangan ciri penduduk surga. Nah, ikhlas. Masalah ibu itu kadang-kadang orang ikhlas. Untuk panganan apa bisa dikompar? Sing nampas apa? Penyakit itu Mas, yakin penyakit ini. Kau dijawab, ibu mbot. Buatan Mas, izin tak meneh. Ngomong apa? Ini masalah apa? Dijawab salah atau dijawab salah? Dalam jawab pun. Betul saja apa-apa ibu nyet ngomi menunggu. Nah, saya sedih. Rampung. Tak. Pembenturan sistem pengajiannya tadi masalah itu betul tak? Iya. Jadi lakukan lupakan. Ojo seneng komentar. Yang ketiga, paling akhir, orang yang dirindukan surga. Penting ini, siapa itu? Orang yang berpuasa Ramadan. Nah, 15 hari lagi Ramadan, insya Allah. Siapa yang hatinya senang menyambut Ramadan, dia diharamkan dari api neraka. Ini genten Bu, kalau sanjangan ketiga tadi ibu sing celuluk. Bu, sekedar mana Ramadan, itu langsung celuluk. Kau poso netok. Oke, orang seneng kali poso. Iya, yang tak bodoh aja ini. Nah, ini ibu-ibu terutama masih punya hutang puasa. Masih tinggal 15 hari, jangan tunda-tunda lagi. Besok lain kali kalau bayar puasa utamakan. Menurut usul fikih
usul fikih ini ya, seberapa hebatnya sunnah itu tidak bisa mengalahkan yang wajib. Rata-rata ibu-ibu mengutamakan puasa Syawal karena Syawal itu hanya ada di bulan Syawal, sedangkan bayar hutangnya nanti wale. Karena dalilnya man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan lalu ditambah sita ayamin fi syahri Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kasyamu fis sana, dianggap seperti puasa setahun penuh. Tapi kalimat depannya apa tadi? Man shoma Ramadan, berarti komplit dulu, lengkap dulu. Tadi yang saya baca surat Al-Baqarah 184. Bamangkana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa di dalam perjalanan maupun sakit, fa'iddatum min ayyamin ukhra, mengganti dengan jumlah yang sama di bulan-bulan yang lain. Memang disebut begitu. Tetapi ingat usul fikih tadi, yang wajib itu tidak bisa mengalahkan yang sunnah. Yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Kita bagus-bagus sudah tahu kok beda-beda amalan itu. Wajib itu maksudnya apa? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan udah apa-apa itu rugi. Ya, wong kudu itu pahala. Ya. Tuh, itu lagi gitu, rugi. Ya. Maka besok kalau di kampung saya, di kampung saya di Jepara sana, itu biasa Lebaran, Bu, habis sholat Id, nanti semua warga kumpul di musola-musola setempat. Karena ada musola di kampungnya. Terus bawa makanan ke musola itu. Dan di situ salam-salaman. Besok pagi sudah ada lagi kegiatan karena semua besok pagi sudah mulai puasa. Jadi kalau di daerah pesisir itu ramenya bukan satu Syawal, tapi kupatan. Kalau di Jepara itu kemudian mau tindak ke pesisir, kalau pengen rame bukan satu Syawal, tidak ada apa-apa. Tapi hari ke-7, ya. Malah kalau di Jepara itu ada peristiwa yang namanya lomban. Perahu-perahu nelayan itu dihias semua lalu dilombakan. Itu Mas, semua perawan-perawan militan judul kabeh. Iya, jadi teman saya itu pokoknya kalau mau cari jodoh ya lomba itu, karena bapak ibu yang melu, perawan itu banyak yang dapat jodoh di situ. Nah, saya masih jomblo-jomblo, ayo ke sana. Jadi si jomblo ini. Ini jomblo. Mas, umurmu berapa? Gue 11. ya wis ngene wae, pantun buat jenengan ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke hulu, kamu masih sendirian. Tenang dong dulu. Aku di santri Selawe, santriwati, apa Quran kabeh? Nanti cari saya ya. Wes apa wes? Mas Wahyu Barami, saya belajar menjadi ya. Ya, karena saya punya pondok untuk menghafal Quran santriwati, yatim piatu. Yatim piatu manute mendapat kiai ini. Adu jodoh besok gue manut. Wes langsung Wahyu teko sesuk nikah, yakin. Wani moro bentu. Iya. Milih sing ayu enak, sing bersih dhuwur enak, sing mlebu gedhe enak, sing kurus krempeng enak, sekali selera. Ya. Nih, kembali ke bahasan kita tadi, maka mari bersama-sama kita siapkan Ramadan besok dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Ramadan kita besok itu jauh lebih baik dari Ramadan kita kemarin. Amin. Ya, karena saya yakin penjenengan masing-masing pasti punya catatan, gitu. Catatan di Ramadan kemarin, kok ini kurang, ini kurang, ini. Itu sama juga Pak dengan orang yang ke tanah suci, sama. Maka kalau penjenengan besok ada orang yang bolak-balik ke tanah suci itu ngapain Pak? Karena dia merasa ada yang kurang.
pengennya balik rono. Ya macam-macam tujuannya. Sing pulaan kurma ya, sing golek Zam-Zam ya, sing butuh mau selfie ya enak, ngomong kayak gitu. Tapi mudah-mudahan kita besok termasuk golongan yang selamat, sehingga di akhir Ramadan kita itu pantas diberi ucapan minna aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang haid, yang kembali wal faizin dan beruntung. Jadi minna aidin dan faizin itu artinya itu cuma batin. Kadang-kadang aidin faizin ya malah batin. Untuk itu terus minna aidin dan faizin itu doa. Mudah-mudahan kalau penjelasan termasuk orang yang kembali menjadi orang yang beruntung. Menurut rasa patuh meneh, ucapan sing bener iki taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim. Anak-anak, monggo kita dalam bergagas. Nggak. Kemarin baru saja saya didatangi balai pejabat nanya, Mas, Pak, kalau saya ngucapin Natal, parang mboten, Pak? Jawab saya gimana? Oleh baik. Tapi ya, saya kita takut apa yang muni guru terus berkirim. Coba dia mau muni guru terus berkirim. Enggak, tetapi ini butuh kajian yang dalam. Nah, dengan pengen selamat ya kalau saya sih selamat kelahiran Nabi Isa. Soalnya itu Nabi diri, benar enggak? Enggak usah pakai ucapan mereka. Nah, pengen aman. Dan kajiannya lebih dalam lagi. Pokoknya lagi banyak orang nanya ke saya, termasuk yang ditanya tentang perbankan. Pak, bank itu riba bukan berat, baik boleh baik. Ustadznya itu belum ben. Sing takoni kalau takoni, saya ini, aku nyilih duitku 10 juta. Aku bisa baliknya 10 tahun kas 10 juta. Kira-kira jadinya rugi nggak? Rugi lah. Ada inflasi, ada kurs mata uang asing, ada devaluasi, ada revaluasi. Nah, jangan pengen selamat, pengen riba. Nah, mau nyilim tambah, ya nek mas 10 gram, ya balen, sok balik mas 10 gram. Namun yakin mas. Nah, 10 tahun yang lalu mas sak gram aja petang itu saya mungkin itu saya kisahkan atau 90. Orang pelanggar baik. Artinya ini perlu dikaji ulang, ya. Makanya yang namanya Ba'sul Masail di dalam ilmu membahas hal-hal yang baru itu penting. Nah, panjenengan juga sama. Mari orang itu yang penting hatinya resik. Duwe hati itu aja wulunen. Hati kok gondrong. Tanggane tuku enek masuk angin. Ono kulkas liwat kerokan, ya. Tanggane munggah pangkate obrang, masya Allah. Janjane hati mungkin apa aja gitu, heran gak? Ya kan? Gampang kapujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya irilan meri suciye tonggo mula atine peteng lan nesta. Masya Allah. Wah, Ustaz NU lah. Saya ini Muhammad itu. Ya Muhammadiyah ya. Sesuk aku diundang Muhammadiyah. Ini diundang NU. Nah, pilih ini. Diundang dengan aku negara ya begini. Artinya apa? Karena saya pribadi memang tidak suka membesar-besarkan berbeda. Yang penting, ya. Urusannya rukun wis cetok, urusannya wajib wis cetok. Tapi muamalah yang nafsi-nafsi silahkan dengan pilih sendiri. Itu saja. Engkau ndak orang lain jadi seneng loh Pak lihat ID kerah. Saya ini ribuan WA nanya, Pak, gimana pendapat Pak Ustaz tentang pendeta yang mengusulkan 300 ayat di dalam Al-Quran dihapus?
Yang nanti jawaban dulu. Ranggagas. Loh, lah ngapain sih pikir ngurusi Al-Quran kok? Wong liya, betul enggak? Awake dhewe ngurusi ayat ora rampung wong liya ngurusi Al-Quran. Kuwi jenenge wong kurang gawean. Iki men wong kentir. Kurang gawean. Pansos ya namanya. Oh. Dan jangan usah terus sih, kayak gitu tuh jangan usah terus sih. Ya, mungkin boleh perhatian. Yang penting Masjid Anwar ini jamaahnya rukun, ibadahnya berjalan dengan khusyuk, ilmunya mengalami peningkatan terus. Maka kajian itu Mas Wahyu bertugas untuk mencari ustadz-ustadz yang baik. Nah, kalau di Madzhab Syafi'i itu biasanya ustadz itu sebaiknya bersanad. Ustadz ya, ustadz. Kalau mau balik boleh siapa saja. Tapi kalau ustadz, benar-benar ustadz harus yang bersana. Maksudnya apa? Ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ada hadis yang derajatnya baru hasan, belum sahih. Tapi saya senang. Apa itu? Dalilnya kan? An-nadharul alim dakhalal jannah. Memandang wajah ustadz itu masuk surga. Kandang tidak percaya. Apa dalilnya? Begini, ustadz ini pernah memandang wajah ustadz, betul? Ustadznya pernah memandang wajah ustadznya, betul? Ustadznya pernah memandang wajah ustadznya. Ustadznya pernah memandang wajah ustadznya. Ustadznya pernah memandang wajah para wali. Para wali pernah memandang wajah para tabiin. Tabiin pernah memandang wajah para tabiin. Para tabiin memandang wajah para sahabat. Para sahabat memandang siapa? Hah? Itu maksudnya. Makanya ilmu itu harus bisa. Sebetulnya saya juga agak setuju Pak, kalau ada wacana ustadz itu harus bersertifikasi. Iyalah urusan akhirat kok, urusan dunia guru bersertifikat kok, urusan akhirat malah jelas. Betul nggak? Tapi itu pendapat saya. Nyatanya juga saya berpendapat pirang. Supaya apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Bapak Ibu, adik-adik, ada pertanyaan? Jadi notnya ojo susu. Ada yang nanya? Alhamdulillah. Ya berarti kan mungkin kita karena kita ketekan mata Pak Imo di sini ambo. Ingat-ingat, orang yang dirindukan surga. Yang pertama pembaca Al-Quran, yang kedua penjaga lisan, yang ketiga orang yang puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa menikmati Ramadan. Terus berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabana wa fi Sya'bana wa ballighna fi syahr Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, sebelum berdoa saya ingatkan, doa yang paling bagus itu doa yang panjenengan paham. Tidak harus bahasa Arab. Jadi ceritanya ngeten, saya pernah tawaf, terus kan buka ihram, tiba-tiba ada mbah-mbah itu deret-deret ihram kan. Mas, mbah, iki ihram tok. Maksud deret-deret. Kenapa mbah? Men, dipun monggo. Limang jangkain deret-deret, Mas, mbah. Mencet diri. Iki isis mbah. Apa mbah? Cuma sih banter. Nah terus utak ini. Mangin teman apa ulang? Mesti apa ya Ustaz? Nggih. Kula ndonga ping 14, Mbah. Ojo. Wis tuwek aku rasaku. Ya pun mang doa iki. Ujug-ujug dia menunjukkan buku sing dikalungke sing depak dulu. Gimana? Ora apa aku. Serasa buku. Ih, bukunya dijaluk iki, iso berdoa jare. Saged punya keinginan, duwe. Punya angan, duwe. Ijazah, duwe, mang donga. Pripun Jawa Jawa? Basa Jawa Mas. Basa Jawa nggak bertahan apa? Pulau saumur-umur ngakak ngarep kabar di pisan itu.
Ora yang dengan rupane dari belas rasane. Lah piye coba dijawab basa Jawa ora apa-apa, terus jawab pripun coba? Mengko basa Jawa Gusti Allah nang mudeng. Kan basa setan ngerti bambang. Maka maksud saya nanti saya imami sebentar. Terus penjenengan masing-masing berdoa menurut hajatnya masing-masing. Mumpung di tempat yang mustajab. Di mana itu? Ada 18 waktu sholat, waktu doa yang mustajab. Salah satunya di masjid. Yang kedua di majelis ilmu. Nih. Kenapa? Di dalam majelis ilmu ini Allah utus malaikat semuanya turun ke bumi. Jadi di samping ini, Mbak, itu ada malaikat semuanya. Ada timang takoi sebelah jalan itu Israel itu. Nah Israel kan berbeda jauh. Soalnya jawilan itu dari jawilan menurut apa? Bila itu boleh kaya. Wassalam. Apa tugas malaikat? Satu, mendengarkan tausiah. Jadi tausiah itu hukumnya wajib didengarkan. Mulanya kan besok kalau sholat id, kok sholat id telat, tidak apa-apa. Tetap sholat id, lanjutkan seperti kekurangannya. Terus khutbah, dengarkan. Karena mendengar khutbah itu hukumnya wajib, sholat id hukumnya sunnah. Ojo balik-balik. Maka berisik salam langsung semua, kelingan yang terkopor. Tidak penting itu. Ya. Makanya kenapa yang namanya ustadz itu disebut al-mukarram. Itu ceritanya karena ustadz itu mengajar para malaikat. Yang kedua, mengamini doa penjenengan. Jadi sekarang ini doa penjenengan itu mustajab. Maka tolong Mas khusyuk, siapkan doamu yang paling baik. Ya. Kita berdoa, mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Kita berdoa, mudah-mudahan keturunan kita semua saleh. Kita berdoa rezeki kita halal barokah. Kita berdoa seandainya pun harus menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah dan bersama-sama di jannah. Allahumma atas niat baik itu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warhamhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ibadillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana li dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fi hadzal masjid fi hadzal majlis ilman nafi'an wa rizqan wasi'an amalan mutaqabbalan imanan mustaqiman islaman hanifan wa husnul khatimah. Ibu bapak silakan berdoa menghajatnya masing-masing. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, balighna fi syahr Ramadan. Balighna fi syahr Ramadan. Balighna fi syahr Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, maka dari mangsa kalau berakan sebanyak-banyak saat dimakan Ibu, Pak. Saya setuju, ditutup dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada mau kita panjang, masih corona, rajin mandi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih kepada Ustaz Dadi Usman Bertang atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua dan menjadikan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Dan acara yang tadi itu penutupan, marilah kita tutup acara pengajian pada malam hari ini dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku membawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.